Siapa saja yang bisa menang permainan kelereng ini, nasibnya akan berubah drastis. Hadiahnya sampai miliaran. Sejauh ini belum pernah ada yang bisa menang. Kelerengnya akan masuk ke mesin. Supaya bisa menang, kelereng tersebut haruslah bisa masuk ke lubang merah. Tapi nggak tahu kenapa, nggak pernah ada yang bisa masuk. Cowok ini selalu menang di banyak permainan. Dia sadar kalau mesin ini pastinya telah dicurangi. Ternyata mesinnya dibuat miring, supaya kelerengnya nggak bisa masuk ke lubang merah. Cowok tadi sempat nyamar jadi tukang air, hingga membuat gedungnya punya kemiringan yang tepat. Mestinya kelereng tersebut sudah bisa masuk. Ternyata mesinnya masih curang. Ternyata ada tiupan angin. Cowok ini dapat ide gila. Dia pakai uang 100 juta dan borong kelereng hingga numpuk banyak sekali. Akhirnya masuk juga tuh kelereng ke lubang merah itu. Dia pun berhasil menang dan mendapat hadiah hingga miliaran. Waktu cewek ini mau duduk, ternyata bangkunya kotor. Dia diusilin sama cowoknya ini. Syukurlah masih ada bangku yang bersih. Tinggal diganti saja dan cewek ini bisa duduk. Kemudian Pak Guru masuk ke kelas. Lalu dia minta cowok usil tadi buat ngerjain soal di depan kelas. Lalu Pak Guru nukerin bangku cowok tadi dengan bangku yang kotor. Ternyata sebelum ini Pak Guru sudah lihat semuanya. Bangku bersih lalu diambil. Tidak ada cadangan lagi sekarang. Waktu mau duduk, cowok ini kaget. Bangkunya kena kotor. Karena nggak ada pilihan, dia mesti duduk juga. Makanya nggak usah usil. Pelayan cantik ini nemu dompet di meja. Uangnya banyak sekali. Dia segera laporin ke manajer restoran. Si manajer keluarin uang tersebut, lalu diem-diem uangnya dimasukin ke sakunya. Pelayan lain yang tahu datang ke si manajer dan minta jatah dari uang tersebut. Diam-diam dia juga nyelipin dompet tadi ke pelayan cantik tadi. Lalu pemilik dompet balik lagi ke sana nyari dompet tersebut. Dan ini bilang ada di manajernya. Taunya si manajer nggak ngaku. Pelayan yang lain nuduh balik ke pelayan cantik ini yang masukin dompetnya ke saku celananya. Dia baru nyadar ada di sakunya, tapi uangnya udah nggak ada. Cewek ini bilang bukan dia yang ngambil. Ternyata pemilik dompet ini adalah bos restoran itu yang diam-diam ngetes dan pengen tahu siapa pelayannya yang nggak jujur. Langsung saja mereka berdua dipecat, sedangkan cewek jujur ini diangkat jadi manajer. Demi pamer ke teman-temannya, cewek ini pakai tas mahal punya kakaknya. Si kakak melihat dari kejauhan, terlihat dia diam dan marah. Lalu si kakak pergi begitu saja. Cewek ini punya firasat buruk. Sesampainya di rumah, si kakak ambil baju baru punya adiknya. Dilemparlah ke bathtub lalu disiram. Adiknya coba ambil lagi, tapi didorong. Coba lagi, malah kena siram. Adiknya kemudian basah kuyup. Dua saudara lainnya coba melelai saat mereka jambak-jambakan. Gak lama dari itu, orang tua mereka pun pulang. Mereka semuanya langsung dihukum. Gak boleh masuk rumah. Padahal cuacanya saat itu lagi dingin sekali. Karena kedinginan, mereka pun mulai berpelukan. Lalu, mulai baikanlah. Akur lagi seperti semula. Karena lagi hujan besar, gelandang ini masuk ke bak sampah. Hingga ketiduran. Dia terbangun karena bak sampahnya tiba-tiba jadi miring. Ternyata petugasnya lagi angkat bak sampah ini. Dituang ke truk sampah. Petugas yang lagi pakai handphone ini tidak dengar waktu gelandang ini coba minta tolong. Di dalam tumpukan sampah ini, dia coba telepon ke 911. Lalu petugas berhasil nemuin satu truk sampah. Ternyata bukan yang dimaksud. Sementara sampah tadi mulai dihancurkan. Padahal gelandangan tadi masih terjebak di sana. Petugas akhirnya berhasil nemuin truk yang dimaksud. Hingga bongkar semua sampah yang ada di sana. Akhirnya ketemu juga. Syukurnya gelandangan tadi masih hidup. Dan gelandangan tersebut berhasil diselamatkan. Walaupun gak punya uang, ayah dan anak ini asik makan di restoran mewah. Setelah makan, si ayah minta anaknya pura-pura sakit, pura-pura keracunan supaya tidak perlu bayar makanan tadi. Tapi anaknya ini gak mau. Si ayah bilang, gak ada uang buat bayarnya. Bisa saja nantinya mereka akan dilaporin, terus masuk penjara. Anaknya tetap mau. Lalu dia mulai ngeluarin kartu tarot dari tasnya. Sambil berkeliling, bocil ini cari orang yang mau diramal lewat kartu tarot. Ternyata ada juga yang mau diramal. Dan bocil ini dapat uang. Akhirnya mereka bisa bayar tanpa harus tipu di restoran itu. Dulu Milly Ratu itu pakai cetakan seperti ini. Hanya wanita bertubuh impian dan bisa lewati cetakan ini yang bisa lolos di seleksi pemilihan ratu. Akhirnya ada 3 wanita yang lolos. Lalu raja harus memilih salah satunya.
Kemudian raja menyediakan 3 gelas minuman dan disebutkan dari 3 gelas itu ada 2 gelas yang beracun, sedangkan yang 1 gelas tidak ada racunnya. Kalau salah pilih bisa mati. Karena takut, satu orang wanita milih mundur saja. Lalu giliran yang pertama yang coba minum. Ternyata minuman yang dipilih tidak ada racunnya. Kemudian wanita yang kedua menjadi takut untuk minum karena mengira pasti ada racunnya. Wanita pertama tadi malah minum kedua gelas lainnya. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa karena dia percaya seorang raja tidak akan naruh racun di minuman. Akhirnya wanita ini terpilih menjadi ratu karena kecantikan dan kebijaksanaannya. Pria ini punya keajaiban. Setiap bangun tidur, penampilannya akan berubah. Setiap hari dia rekam penampilannya seperti apa. Kemudian dia mulai jatuh cinta pada cewek cantik ini. Masalahnya, penampilannya akan berubah setiap kali bangun tidur. Kemudian dia berubahlah menjadi cowok ganteng ini. Lalu mulai berani ngajakin cewek itu untuk kenalan. Dia coba minum kopi supaya tidak tidur. Supaya besok bisa ngedate kembali dengan cewek yang dia suka itu. Selama berhari-hari, dia berhasil tidak tidur. Demi penampilannya tidak berubah. Mereka pun saling jatuh cinta satu sama lain. Sialnya suatu malam dia ketiduran dan berubah menjadi bapak ini. Dia nunjukin rekaman ini kepada ceweknya sebagai bukti kelainan yang dialami selama ini. Tapi si cewek itu tidak bisa terima. Akhirnya mereka pun berpisah. Lalu cowok ini memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Setelah berbulan-bulan cewek ini ternyata belum bisa move on. Lalu dia coba susulin cowoknya karena dia sudah jatuh cinta dengan kepribadian cowok tersebut. Walaupun penampilannya berubah-ubah, akhirnya mereka pun bersatu kembali. Sepasang kekasih ini tersesat di tengah laut. Akhirnya mereka berhasil menepi di sebuah pulau. Setelah mereka coba berkeliling, ternyata tidak menemukan seorang pun di sana. Tanpa sadar, perahu mereka sudah hilang. Mereka terpaksa bertahan di pulau tersebut. Buat tempat tinggal, nulis tanda SOS, berharap ada yang melihat tanda tersebut. Suatu saat terdengar pesawat lewat. Air shotgunsnya hilang, diambil monyet. Mereka mulai beradaptasi di pulau itu. Makan tanaman, berburu ikan. Setelah lewat 3 bulan, ada pesawat lagi yang lewat. Akhirnya mereka bisa diselamatkan. Cewek yang pakai kursi roda ini dimarahin pelayan toko saat memilih gaun. Katanya dia nggak pantas. Tidak lama dari itu, datanglah influencer terkenal yang mau nyoba gaun tadi. Sayangnya tinggal satu saja. Gaun tadi diambil balik oleh pelayan tadi untuk dikasih si influencer. Cewek ini dikasih gaun lain, tapi dia nggak bisa terima. Maunya gaun yang tadi. Si pelayan yang jahat tadi sengaja nyangkutin gaun ini ke kursi rodanya. Sehingga cewek tadi dipaksa untuk membayar. Di sisi lain, si influencer nggak sengaja numpahin minuman di gaunnya. Tapi dia nggak mau bayar. Kalau dipaksa, dia akan jelekin toko ini hingga menjadi viral. Akhirnya si influencer dibiarin. Pelayan toko tadi tidak adil. Singkat cerita, cewek ini aduin ceritanya kejadian ini ke media. Akhirnya pelayan tadi dipecat. Si influencer nyebelin ini dihujat oleh netizen. Waktu ngantri di ATM, pria ini lihat kenapa wanita di depannya sangat gemeteran. Di sebelah sana dia lihat ada mobil yang sedang terparkir. Pria ini menduga wanita tersebut telah dipaksa untuk mengambil semua uangnya di ATM. Ada penjahat sedang menunggu di mobil. Pria ini segera datangin mobil tersebut. Memang benar, ada penjahat yang sedang memegang pistol. Segera saja kaca mobilnya dipecahin dengan satu pukulan saja. Penjahat tersebut diseret keluar mobil. Di bangku belakang ada anak wanita tersebut. Akhirnya mereka pun selamat karena pertolongan pria ini. Wanita ini mau membeli gelang di toko perhiasan. Karena lagi kesal, dia membanting gelang ini. Lalu ditegur, dia malah tambah kesal. Pemilik toko datang menghampiri dan mengatakan, "Hati-hati, gelang ini mahal loh." Tapi wanita ini tidak percaya. Masa gelang seperti ini mahal? Memang berapa harganya? Tanpa sadar, tangannya terus membanting gelang tersebut. Hingga akhirnya gelang itu pun pecah. Lalu dikeluarkanlah kartu kredit untuk membayarnya. Lalu pegawai toko bilang, harga gelangnya 200 juta. Wanita ini kaget dan ambil kartunya kembali. Dia keberatan dan mau pulang begitu saja. Tapi banyak satpam datang menghalangi. Kemudian dipanggillah polisi untuk menangkapnya. Barulah wanita ini menyesali kesalahannya. Wanita ini nggak suka sama adiknya sendiri. Saat berada di toko, diam-diam dia masukin barang ke tas adiknya. Ternyata si penjaga toko mengecek. Benar saja ada banyak barang di dalamnya. Dia malah menuduh adiknya yang mencuri. Lain waktu dia lakukan hal yang sama. Kebetulan ayahnya melihat dari jauh. Ayahnya lalu menghukumnya di rumah. Tapi dia semakin benci sama adiknya. Suatu hari, adiknya tertidur di belakang mobil orang lain. Dia malah membiarkannya begitu saja. Saat adiknya terbangun dan minta tolong, dia malah diam saja. Adiknya terus menangis minta tolong dan akhirnya terbawa ke kota. Jangan benci sama adik sendiri ya.
Rencananya keluarga ini mau pergi liburan. Anaknya asik main mobil-mobilan. Si ayah minta ibunya untuk mengambil mainan tersebut, tapi anaknya tidak terima. Dia terus meronta. Si ayah pun kemudian turun dari mobil sambil minta anaknya turun. Anaknya kemudian ditinggal begitu saja. Dia terus berlari sambil menangis. Sekarang si ibu yang menjadi panik dan minta balik arah untuk menjemput anaknya. Mereka terus mencari-cari anaknya. Tapi sialnya, anaknya ternyata sudah tergeletak di jalan. Ternyata sebelumnya telah terjadi kecelakaan saat anaknya mencoba mengejar. Orang tua tersebut hanya bisa menyesali diri. Ceritanya seperti ini. Saat Tuhan merhatiin kehidupan manusia di bumi, seperti ada di meja ini, Tuhan merhatiin kehidupan manusia purba. Mereka terlihat sedang berdoa ketika dilanda kekeringan. Lalu mereka minta hujan. Tuhan kemudian minta asistennya untuk menyemprotkan air. Ya, seperti malaikat. Manusia kemudian bersuka atas hujan ini. Kemudian waktu pun berlalu, zamannya sekarang sudah modern. Tuhan keheranan mengapa saat ini manusia malah jarang berdoa. Lalu diberilah cobaan, bencana seperti kebakaran. Manusia mulai berdoa kembali karena panik. Kita semua juga harus selalu berdoa supaya dilindungi. Semoga nantinya masuk surga. Silakan aminkan dan subscribe. Pria ini sedang foto pacarnya. Mereka menikmati suasana di danau. Tapi ada yang aneh di foto tadi. Pacarnya jadi penasaran. Pria ini ngasih lihat kalau di foto tadi ada hiunya. Ternyata hiu itu sedang mencari mangsa. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Pacarnya terus berteriak histeris. Tanpa sengaja, dayungnya terjatuh ke air. Saat mencoba meraih, tiba-tiba dicaplok oleh hiu tadi. Perahunya langsung terbalik. Pacarnya pun ikut tercebur. Dia berenang secepatnya, tapi hiu tadi lebih cepat.